apa itu namanya, pinjaman online yang gitu ya. Terus, Terus iklannya itu diiklanin sama siapa itu, ustazah terkenal Indonesia itu, Mama Didi gitu ya. mm-mm, Nah, di situ saya tergiur kan. mm-mm. Nah, terus saya daftar, katanya nggak pakai biaya admin, terus itu apa, angsurannya itu juga kecil gitu loh. Terus saya itu daftar itu diproses, cuma pakai KTP aja kan gitu. Nah, udah diproses, kan mereka belum ini, udah ada pinjaman, kontrak pinjaman atau apa gitu. Nah, Tapi kan eh, pinjamannya itu udah, kontrak pinjaman itu udah keluar, tapi mereka itu belum bilang ada apa, asuransi gitu loh, asuransi pinjaman gitu loh. Asuransi pinjaman loh kan sama aja biaya admin, saya bilang gitu kan. Terus dia ngoyok mau nelpon saya kan gitu, terus bisa dihubungi Bu, oh silahkan gitu, karena saya juga nggak kepikiran macam-macam ya, silahkan gitu. Terus dari omongan dia yang gini 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 itu, tiba-tiba saya kayak mana gitu kan, saya tuh tiba-tiba cari pinjaman untuk gimana saya bayar angsuran itu gitu loh, Miss. hmm. Nah, berarti uh, itu saya belum sadar, kayaknya dengan telepon itu ada hawa-hawa hipnotis di situ ya. Jadi saya itu cari pinjaman, setelah cari pinjaman itu, padahal saya nulis nomor rekening itu kayaknya itu udah hati-hati bener kan, karena itu rekening kan. Loh, tiba-tiba nomor rekeningnya itu kelebihan satu, katanya tuh karena nomor rekening kelebihan satu nggak bisa dibekukan. Terus kamu harus bayar lagi untuk mengaktifkan pinjaman ini gitu. Loh, kok gitu? Kok dibekukan? Karena kalau salah rekening itu kan apa, transferan itu kembali gitu kan. Terus dia boleh telepon gitu, kayaknya itu hipnotis itu mulai lagi ya, Miss ya, kalau telepon gitu kan. Terus saya tuh nggak mau gitu loh, saya tuh nggak mau, nggak bisa gitu kan, nggak bisa. Terus dianya, gimana ini sesuai prosedur ini itu lah. Terus saya nggak ngaktifin HP lah, nggak mau lah kalau dia telepon sana sini kan gitu, telepon terus gitu kan. Nggak aku angkat lah ya. Terus akhirnya itu tadi itu dia mengeluarkan surat kayak gitu loh, kayak ancaman gitu loh. Oke, sampean mau pinjam uang, sampean sendiri sudah mengeluarkan uang berapa? 5 juta. Mau pinjam uang berapa juta? Di situ kan ada berapa gitu kan, karena saya di sini kan ada Sebentar, banyak saya tanya aja utang langsung gitu aja, kan. Bu. Ibu mau pinjam Iya, berapa? 100 juta. 100 juta. Itu uang palsu, Ibu. Itu Hmm, uang gaib. Malah uang Ibu yang uang asli itu hilang. Yang 5 juta tersebut. iya. Itu uang palsu. Nah, enggak, iya, yang saya masalahkan gini, oke lah ya, oke. Mm. Karena mungkin dengan hipnotis itu tadi kan, aku paham lah, Miss, uang saya hilang, saya sudah paham. Yang saya tanyakan di sini, ini surat keluaran itu tadi, yang apa itu tadi, yang fotonya aku kirimkan itu apakah masuk ke imigrasi atau apa itu, kok kayaknya ancaman gitu loh. Ya itu, Bu. Kan saya bilang. Itu adalah penipu. Oh, gitu. Karena itu Berarti itu datamu kan kamu kirim semua ke dia, Bu. Benar cuma nggak sih? KTP aja, KTP itu aja. Enggak, cuma KTP itu aja. Iya. Karena itu kan data, toh, Bu. KTP itu data bukan sih Iya, sebenarnya? Nomor iyalah, iya, iya. nomor HP itu data bukan sih, Bu? Iya, 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 iya. Mm-mm. Samen, samen orang mana sih? Samen kerja di mana? Saya di Hong Kong, di sini kan, di Hong Kong, di daerah Junuan. Oke. Kan setiap hari Miss Yuni mengedukasi tentang pinjol-pinjol itu kan. Pinjol itu semua menipu. Itu adalah geng-geng sindikat yang diubah. Itu juga orang yang pakai Iya, Mbak. videonya Pak Beni untuk menipu. Itu buat videonya Mbak Imong untuk menipu Ibu. Karena rasa Iya, penasarannya Ibu itulah yang membuat Ibu kehilangan uang sebesar itu. iya, iya, Bu. Iya, iya, Miss. Iya, saya tahu itu. Saya tahu biasanya tuh saya nggak tergiur sama sekali atau apapun. Nah,
itu tiba-tiba, dengan tiba-tiba. Teman saya juga bilang, kamu itu gila, biasanya kamu itu yang bilangin aku itu penipu, tiba-tiba kamu sendiri yang tergiur gitu loh lah. Terus ya di sini saya udah tahu itu tapi yang saya ragukan itu apa, yang surat kayak tadi itu apakah itu benar adanya apa enggak? Kan kalau sampean sudah tahu ditipu, kira-kira surat itu seperti apa, Ibu? Kan sampean sudah tahu nih. Apa yang sampean Ya, khawatirkan? ya, ya, berarti kan saya bilang itu kan imigrasi, terus tulisan di bawahnya itu kan untuk tidak mengeluarkan visa atau apa gitu kan. Jadi kan di sini tuh di dalam hati ya saya ragu gitu ya, ya takut sih kok enggak gitu, tapi kok Kalau nggak kok takut ya kayak udah nggak gini apa-apa, gitu. biarin aja. Kalau nggak Oh takut gitu, ya udah biarin aja biarin ya. aja. Oke, berarti berarti itu surat kayak gitu itu nggak berlaku lah intinya gitu ya. Dia tidak berlaku, Ibu, tapi dia Nah, bisa menipu Ibu oke, dari celah manapun juga. Karena itu saya oh kan iya. bilang tadi sama Ibu, Hmm. Ya, jangan bilang bahwa berarti Ibu itu sudah gimana? berarti itu surat itu sebuah ancaman supayanya memeras saya supaya saya kembali ngasih uang Ya gitu karena kan. Ibu tadi bilang bahwa Ibu sebenarnya sudah tahu semuanya. Ibu paham semuanya. Tapi Hmm. ternyata kan Ibu tidak paham toh dengan cara-cara Iya, penipuan itu. iya, 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 Kan iya. saya bilang, jangan uji nyali, Ibu. Bener nggak sih kalau saya bilang jangan uji nyali itu? Saat sampean SMS-an, Nah, sampean, kenapa? ya, ya kayaknya tuh bukan, nggak tahu ya, tiba-tiba tuh tergiur dan Nggak saya ada yang tiba-tiba dalam habis hidup gitu. ini, Bu. Nggak ada. Nggak ada. Nafsu Ibu ingin Saya mendapatkan sesuatu yang lebih itu lebih besar daripada kekuatan Ibu ya sendiri. mungkin, ya Karena mungkin Ibu, nggak gitu ya, Pak. betul, jadi jangan bilang Ibu dihipnotis. Tidak. Ibu itu punya nafsu besar untuk punya pinjaman 100 juta. Tanpa syarat. Itu yang besar, Ibu. Jadi kalau Ibu bilang dihipnotis, enggak. Ya udah bayar admin, siapa tahu dapat 100. Jadi mindset Ibu itu sudah dipakai oleh penipu. Ibu itu pikirannya sudah dipakai oleh mereka. Jadi Ibu itu tidak tertipu. Ibu mengalir aja. Iya, enggak, pertamanya kan dia bukan bukan itu kan udah diproses semua, baru bilang gitu loh, kok kayak gini kan saya nggak mau gitu gitu gitu. Terus dia nelpon neror gini 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 gini. Ibu, Terus saya kayak Ibu, itu nggak iya ada yang ibu ya. hilang, Ibu. Itu sindikat, Ibu. Oh, oke oke, berarti uh, ini surat kayak gitu tuh nggak ada lah, supaya itu ancaman buat saya supaya memeras uang gitulah intinya. Dan Ibu Oke akan ya, terjadi. berarti nggak ada apa. Oh ya udah, ya udah, ya udah. Terima kasih, Bu. Saya ingin Oke menjelaskan lebih oke. panjang, tapi kayaknya Ibu nggak butuh sih. Ya udah, nggak apa-apa. Ya bukan bukan kayak gitu, Misa. Bukan lebih, kalau lebih dijelaskan itu lebih saya membingungkan dan cuma Ya udah, tutup gimana aja ya, kalau kayak gitu, Bu. lebih. Kalau tidak butuh penjelasan yang lebih, tutup aja nggak apa-apa. Oh, oke lah, makasih, Terima makasih. kasih. Banyak orang yang suka uji nyali, giliran dijelaskan lebih detail lagi, agar tidak ada kejadian kedua kalinya, ketiga kalinya, memilih untuk tidak mendengarkan, ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa sih. Karena pada kenyataannya memang seperti itu ya. Mau diapain lagi? Bener gak sih? Sudah dijelaskan, ya, ya biasanya kalau orang tua kan tidak suka diomongin anak muda. Ya udah nggak apa-apa. Bene duit-duit kono sing entek. Kadang-kadang saya memberi penjelasan itu repot ya. Tapi kadang-kadang saya cuma berpikir ben duit-duit kono. Dek difaham gak gelem ya wis ben. Bener gak sih? Jadi saya tidak ingin memaksakan diri memberikan edukasi pada orang lain sementara dia sendiri tidak mau. Bener gak sih? Halo, kenapa Mbak? Eh, Selamat malam, Miss. Kenapa Mbak?
Malam sayang. Enggak.